Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Salimanzu. Dan di video kali ini, kami akan uraikan kisah seorang tabi'in yang sangat soleh, sebagaimana pernah diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Umar bin Khattab. Sesungguhnya tabi'in yang terbaik adalah seorang laki-laki yang bernama Uwais Al-Qarni. Ia memiliki seorang ibu yang buta dan dulunya Uwais Al-Qarni berpenyakit kulit. Jika bertemu dengannya, mintalah padanya untuk memintakan ampun untuk kalian. Demikian sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Umar bin Khattab. Dan tak bosan-bosannya selalu kami ingatkan untuk jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Salimanzu, agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan kisah-kisah orang soleh lainnya. Uwais Al-Qarni yang lahir pada tahun 594 Masehi adalah seorang tabi'in yang hidup di zaman Rasulullah, tapi tidak sempat bertemu dengan Rasulullah. Nama Al-Qarni sendiri yang disematkan padanya, memiliki arti yang dalam bahasa Arab, penghuni langit. Pemuda dari negeri Yaman ini tak banyak dikenal orang, dan merupakan keluarga fakir. Uwais juga memiliki penyakit kulit di tubuhnya. Ia seorang yatim dan memiliki seorang ibu yang sudah tua dan buta, sehingga kebutuhan sehari-harinya harus dicukupi Uwais Al-Qarni. Hal ini pula lah yang menyebabkan Uwais hanya bisa memendam kerinduan untuk bertemu dengan Rasulullah. Apalagi ketika orang-orang datang dari Madinah dan menceritakan pertemuan mereka dengan Rasulullah, kerinduan Uwais pun semakin memuncak. Suatu hari, Uwais menguatkan hati meminta izin kepada ibunya untuk berangkat ke Madinah menemui Rasulullah. Alangkah senangnya hati Uwais karena ternyata ibunya memberi izin. Tetapi ia dipesan agar lekas kembali lagi. Setelah menyiapkan semua perbekalan untuk ibunya, Uwais kemudian memohon diri dan berangkat ke Madinah untuk menemui Rasulullah. Sesampainya di Madinah dengan penuh semangat dan rasa bahagia, ia menuju rumah Rasulullah dan mengatakan ingin bertemu Rasulullah. Tapi sayang ia tidak bisa bertemu, karena saat itu Rasulullah dan kaum muslimin sedang berada di medan perang. Betapa sedih hati Uwais, ia ingin menunggu hingga Rasulullah kembali, tetapi ia kemudian teringat pesan ibunya, agar ia lekas pulang kembali. Karena ketaatan kepada ibunya tersebut, Uwais akhirnya kembali ke Yaman, dan meredam keinginan hatinya untuk bertemu Rasulullah. Saat Rasulullah kembali dari medan perang, beliau langsung menanyakan perihal orang yang mencarinya, seorang yang taat kepada ibunya, penghuni langit dan banyak dikenal di langit. Sayyidah Aisyah menyampaikan, bahwa ada seorang lelaki yang ingin bertemu Rasulullah, tetapi kemudian segera pulang ke Yaman karena tidak dapat meninggalkan ibunya terlalu lama. Rasulullah kemudian bersabda, seraya memandang Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, suatu saat nanti, carilah ia. Dan jika kalian sudah bertemu dengannya, mintalah doa kepadanya agar memohonkan ampun untuk kalian. Selang beberapa lama, Umar dan Ali mencari Uwais dan melaksanakan apa yang disabdakan Rasulullah tersebut. Uwais kemudian berkata kepada Umar dan Ali, hamba meminta supaya hari ini saja hamba diketahui orang, untuk hari-hari selanjutnya, biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui orang lagi. Kisah lain dari Uwais Al-Qarni adalah senantiasa memenuhi keinginan ibunya. Sang ibu yang sudah tua sangat ingin sekali pergi haji. Padahal dengan kondisi ketika itu yang tak ada uang, Uwais merasa berat untuk memenuhi keinginan sang ibu. Dari Yaman, perjalanan ke Mekah sangatlah jauh. Melewati padang tandus yang panas, orang-orang yang pergi ke Mekah biasanya menggunakan unta untuk membawa banyak perbekalan. Uwais terus berpikir untuk mencari jalan keluar agar ibunya bisa berangkat ke Tanah Suci. Kemudian, dibelilah seekor anak lembu dan Uwais membuat kandang di puncak bukit. Setiap pagi ia bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit untuk latihan menggendong ibunya nanti. Banyak orang yang menganggap aneh tindakan Uwais tersebut. Setelah 8 bulan, berat lembu Uwais telah mencapai 100 kg. Dan saat tiba musim haji, Uwais merasa otot-ototnya sudah kuat dan siap mengangkat beban berat. Dia pun menggendong sang ibu dari Yaman ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Di Tanah Suci, Uwais Al-Qarni dengan tegap menggendong ibunya wukuf di Arafah dan tawaf di Ka'bah. Di depan Ka'bah, air mata sang ibu tumpah. Uwais pun berdoa, ya Allah, ampuni semua dosa ibu. Bagaimana dengan dosamu? Tanya sang ibu yang heran karena Uwais tak minta dosanya sendiri diampuni. Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku ke surga. Jawab Uwais. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan karunia untuk Uwais. Penyakit belang di tubuh Uwais seketika itu juga sembuh. Hanya tertinggal bulatan putih di tengkuknya.
Tanda di tengkuk itu merupakan sebuah tanda sebagaimana disebutkan Rasulullah kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib untuk mengenali Uwais. Pada akhirnya, Umar dan Ali berhasil menemui Uwais, dan seperti pesan Rasulullah, Umar dan Ali meminta Uwais agar mendoakan mereka supaya dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa tahun setelah bertemu dengan Umar dan Ali, Uwais wafat. Masyarakat Yaman ketika itu heran, sebab banyak orang berebut untuk memandikan, mensholatkan dan menguburkan jenazah Uwais. Banyak yang meyakini bahwa orang-orang yang berebut memandikan, mensholatkan dan menguburkan jenazah Uwais Al-Qarni ketika itu adalah para malaikat. Pada saat meninggal, banyak orang yang tidak dikenal oleh penduduk Yaman mengantar dan mengiringi jenazah Uwais, sehingga penduduk Yaman menjadi terheran-heran. Agaknya mereka itu adalah malaikat yang diturunkan ke bumi. Barulah penduduk Yaman menyadari siapa Uwais Al-Qarni. Dialah hamba yang tidak dikenal di bumi, tetapi sangat terkenal di langit. Berita meninggalnya Uwais Al-Qarni dan keanehan-keanehan yang terjadi ketika wafatnya telah tersebar kemana-mana. Baru saat itulah penduduk Yaman mengetahuinya, siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni. Selama ini tidak ada orang yang mengetahui siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni, disebabkan permintaan Uwais Al-Qarni sendiri kepada Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib, agar merahasiakan tentang dia. Barulah di hari wafatnya mereka mendengar sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi, bahwa Uwais Al-Qarni adalah penghuni langit. Begitulah Uwais Al-Qarni, sosok yang sangat berbakti kepada orang tua, dan itu sesuai dengan sabda Rasulullah ketika beliau ditanya tentang peranan kedua orang tua. Beliau menjawab, mereka adalah surgamu atau nerakamu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dapat diambil kesimpulan dari kisah tentang Uwais Al-Qarni di atas, bahwa bagaimana seorang anak harus berbakti kepada orang tua. Di dalam Al-Quran dan hadis pun juga banyak disebutkan berbagai cara berbakti kepada orang tua dalam Islam. Berbakti kepada orang tua sudah semestinya dilakukan seorang anak. Keutamaan berbakti kepada orang tua juga dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir. Di situ disebutkan bahwa menghormati orang tua merupakan hal yang penting dilakukan. Sebab, anak bisa lahir ke dunia karena kedua orang tua, dan perjuangannya sungguh luar biasa. Terlebih ibu yang melahirkan kita, berbakti kepadanya adalah pondasi seorang hamba meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga bentuk-bentuk manifestasi syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus kepada manusia. Iman dan Islam seseorang tidak akan sempurna jika tidak diiringi dengan berbakti kepada kedua orang tua. Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi tentang ajaran berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan Islam menjadikan berbakti kepada kedua orang tua sebagai sarana meraih surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh sangat rugi dan celaka seorang muslim yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup, namun dia tidak bisa memanfaatkan keberadaan orang tuanya untuk masuk surga karena tidak berbakti kepadanya.